Selamat datang di Sebat Serem Bangsat. Oke. Kali ini kita rame-rame karena kita takut. Karena ini adalah cerita horor dari cerita yang paling horor. Apa tuh? Cerita mantan. Itu dia. Yuk action. Welcome, Maco Libre. Mari bacot kali bre. Ya, jadi sebat kali ini adalah menceritakan pengalaman kita masing-masing tentang ya bisa dibilang gangguan-gangguan yang pernah kita rasain. Anjir, merinding, cuy. Belum juga mulai ngobrol. Kenapa sih gitu amat ngomongnya? Jadi kita akan mulai cerita. Jadi masing-masing dari kalau episode kemarin kan menceritakan pengalaman gue sebat Betul. kemarin. Nah, sekarang sebat kali ini kita mau dengerin semua pengalaman masing-masing dari ini yang ada di sini. Termasuk bintang tamu kita berdua. Belum dikenalin. Itu dia. Ayunisa dan Cynthia. Mei. Mei. Yang katanya mereka punya cerita-cerita horor yang menurut mereka sendiri itu adalah horor. Oke. Seperti sekarang teman kita menggunakan masker karena dia belum vaksin. Horor. Kita semua sudah fully vaksin. Iya. Dibuka dong. Mungkin fansnya pengen Aku melihat. takut. Kita mulai dari Ayunisa kali. Boleh Ya. dari Iya. yang katanya. Ada Mungkin bisa dikasih pengantar sedikit ceritanya terjadi di mana, kapan, backgroundnya seperti apa gitu. Oke, tapi ini bukan bermaksud nakut-nakutin, Enggak. sharing. Maksudnya dengan cerita ini terus jangan langsung, kalau gua ke situ nanti. Oh iya. Enggak lah ya, setiap Enggak. orang kan Iya, pengalamannya betul. berbeda. Iya. Nah, jadi ada mau cerita yang mana nih, Shay? Terserah. Banyak ya, Bu. Iya. Pokoknya yang menurut Kayak Ayunisa gue. ini seram. Yang gue alamin sendiri dulu. Iya, ya. boleh. Gue ada 2 cerita sih. Jadi yang gue alami sendiri dulu. Tapi ini cerita kayak udah mainstream banget sih. Orang-orang udah pada mengalaminya. Cuman gue tuh baru Oh, iya. Ayam. Belum ya, belum. akhirnya Jangan belum. mengundang gitu dong. Sampai akhirnya gue ini mengalami kejadian ini sendiri waktu gue masih SMA. Oke. Jadi mungkin dari sebagian dari kalian ada yang tahu mitos-mitos yang terjadi di Yogyakarta. Jogja. Di mana Banyak nih katanya- masalahnya. Iya, yang kalau kalian mendengarkan suara drum band, Kendang ya? kalian Gemalan. iya, Gemalan siapa? gamelan. Suara Apaan? suara drum band dari luar rumah. Terus ada suara nyai lagi bawa kereta kudanya. Gitu. Kebetulan sih gue ini kalau gue nggak salah inget ya, gue pernah mendengarnya langsung keduanya itu. Di jam berapa? Awalnya tuh tengah malam seingat gue sih. Oke. Mau denger Bun? Dengar. Jadi itu tuh emang cerita udah semua orang tuh tahu, udah sering. Itu gitu. udah jadi misteri. Cuma nggak. Ini ya sih. Oh, kisah nyata berarti. Kisah dan nyata. nggak semua orang itu mengalaminya. Katanya kalau kita tuh dengar, artinya kita tuh akan Lu ngerasa salah banget ya sih ikut di sisi. Tapi Pepe di situ nangis kayak gue rasa sendirian. Di situ lebih takut. Iya. Oke, Terus lanjut. tadi sampai mana ya? Sampai jam 12 malam. Enggak, ini banyak orang tuh yang udah ngalamin gitu. Cuma nggak semua orang ngalamin. Katanya kalau kita tuh mengalami hal ini, tandanya kita tuh akan betah tinggal di Jogja. Oh, itu sebagai penyambutan. Atau cocok tinggal di Jogja gitulah. Intinya ada yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong. Jadi dari yang menunggu itu kayak welcome gitu. Jadi takut ke Jogja cuy. Enggak lah. Enggak lah. Banyak ininya juga, keindahannya juga, Shay. Nah, si horor ini awalnya adalah gue lagi tidur. Ini yang paling gue inget banget adalah si kereta nyai nih. Itu kalau nggak salah tuh jam 2 malam atau jam sekitar itulah, midnight banget lah.
prime time-nya setan banget Bun, jam Iya, 1 iya. sampai jam 3 malam ya kan. Nah itu tuh gue belum tidur, seingat gue belum tidur, gue tuh benar-benar ngedengerin ada suara kayak andong, kayak kereta kuda gitu, dan ada telapak kaki kuda Ya gitu. ampun. Dan itu tuh nggak mungkin banget dari depan rumah gue. Pakai Ini APD. stylenya kenapa begini? Kenapa pakai APD tiba-tiba Mama? Takut ada virus COVID. Enggak gitu sih. Jadi dari depan rumah lo terdengar suara kereta kuda Iya, itu. ada suara si kereta kuda ini, dan itu tuh bukan suara kereta kuda asli, dan gue tahu, gue bisa bedain gitu. Tahu kan bedanya suara setan sama suara beneran? Suara beneran tuh kayak ada sumbernya gitu loh, dari sini Dari mana ke arahnya ke gitu. sana. Iya. Suara setan tuh bener-bener nempel di kuping nih. Kayak deket banget. Iya, kayak lu pakai headset. Nah, Iya. kayak gitu. Terus tiba-tiba ya itu gue kedengar, dan itu katanya adalah jadi Nyai ini suka naik kereta kuda dari ya entah Parangtritis atau dari kerajaan atau dari mana lah. Itu ke Gunung Merapi. Iya. Begitu juga Oh. sebaliknya dengan dayang-dayangnya. Itu kan pernah ada di film juga kan. Argonya berapa itu ya, Wak? Mahal. Mahal sih, soalnya jaraknya lumayan jauh. Gila. Terus juga ada Tapi apa kalau namanya? pakai OVO Pro. Cashback Shopee Pay. Maksimal 6.000. Oh, Iya, iya. banyak sekarang promonya. Terus juga ada suara drum band. Oh, beneran drum band. Drum band tuh yang itu kayak dengan Iya, marching marching band. band. Marching. Dan itu suaranya tuh sebenarnya kalau kita dengerin mainnya itu bagus banget. So the story was dari zaman Belanda di daerah, tahu kan base-nya Angkatan Udara tuh di Jogja. Tadi Sucipto. Nah, setahu gue dari cerita nenek gue adalah itu dulu base yang pakai tentara Belanda. Oke. Terus waktu mereka lagi latihan marching band, subuh-subuh tempat itu dibom. Terus orang itu di situ semua meninggal. Tapi ini yang dengar tuh udah banyak banget yang suara dengar marching band itu. Gue lupa exactly jam berapa juga dan gimana, karena itu kayak udah agak lupa. Cuma yang gue ingat itu nenek gue masih ada. Tapi karena gue tahu itu horor dan gue tuh selalu kayak, kok gue nggak pernah dengar sih. Gue tuh penasaran. Dan di saat gue nggak minta, out of nowhere, tiba-tiba kedengeran, gue langsung loncat dari tempat tidur, gue langsung ke tempat nenek gue. Ya itu tengah malam sih, ya udah malam lah pokoknya. Itu kedengeran banget suara marching band yang bener-bener kayak ada di depan rumah lo tiba-tiba, yang duk kayak gitu. Dan gue nggak sempet dengerin. Ya kalau sekarang gue bisa, aduh tahu gitu mah gue kalem aja, slow aja, tuh juga nggak bakal ngapa-ngapain dia gitu. Gue dengerin aja karena katanya tuh marching bandnya bagus banget. Cuma nggak sampai gue dengerin udah loncat duluan gue, karena gue tahu itu setan. Oh kan udah tahu duluan dari cerita nenek lu. Itu berapa lama yuk? Itu dari Suaranya. teman-teman gue kayak gini udah ada yang dengar gitu kan. Gue penasaran nih, kenapa gue nggak pernah denger. Gue tuh penasaran kayak gimana gitu suaranya. Nah terus gue langsung loncat, gue ke tempat nenek gue cerita, iya itu tuh gara-gara si cerita yang dibom itu. Berapa lamanya itu sebenarnya gue lupa, tapi itu cepet banget karena gue langsung loncat dan keluar, jadi suara langsung hilang. Gitu. Yang waktu si setan Nyai ini, gue tuh berdoa aja, tapi tuh ada proses ya, hilangnya nggak langsung set gitu. Habis selesai berdoa hilang gitu. Kalau kayak gitu ada pertanda apa gitu nggak sih kalau denger gitu? Enggak, suaranya tuh bener-bener kayak, pokoknya kalau ada marching band nih tiba-tiba itu kan langsung berduk pasti kayak Makin lama makin Ini kayak juga. dekat gitu ya. iya bener-bener kayak tiba-tiba ada di depan kuping lo gitu. Coba kalau lu imagine-nya kayak gimana, Rick? Nah, I don't know, kayak there is something special about Jogja yang menurut gua kayak memang spirit di sana tuh berbeda sama daerah-daerah lain. I mean kayak I love the beauty, I love the cultures and everything, tapi memang harus diakui bahwa spiritnya, spirit di sini adalah makhluk astral di Jogja itu tuh, I don't know, there is something special about them. Kayak banyak banget, variasinya juga banyak, dan mulai dari yang ganggu sampai yang enggak pun ada. Dan tapi nggak tahu kenapa kayak mereka tuh banyak banget gitu yang di sana. Dan there is something special about them yang kayak gue bahkan nggak bisa describe gitu. Dan kalau masalah didatengin sama drum band atau sama suara kuda, gue belum pernah to be honest. Tapi memang kayak yang seliweran tuh banyak banget. Iyo, kayak waktu itu gue pernah lagi nyetir di daerah Kali Orang Atas itu kan kanan kirinya kan sawah yang nggak ada lampu, pernah jalan sama sekali. Kok ada suara kucing sih? Terus gue jalan, ada kucing orang mungkin.
Gue lagi jalan, gue nyetir mobil nih, terus itu gelap gak ada apa, terus tiba-tiba kayak gue liat ada nenek-nenek tua, yang nenek-nenek tua Jawa yang Ya pakai nenek-nenek kan tua memang. Iya benar, yang kayak tadi gue bilang pakai kutu baru, yang mukanya keriput banget, kayak umurnya udah 100 years gitu. Dia nyebrang jalan, tapi nggak nyebrang, kayak diem terus ngeliatin gue di mobil. Jadi kayak gue agak stop mobil dulu, terus teman gue kayak anjing Re kenapa, terus akhirnya pas si nenek udah cabut baru gue jalan lagi kayak gitu. Jadi lu nungguin dia nyebrang. Nungguin dia nyebrang. Kalau udah dilewatin aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan karena gue tahu ada dia, jadi kayak gue lebih nge-respect deh. Gue lebih respect dia kayak gitu. Tapi dia noleh kalau gitu. Noleh ke dalam mobil, dia noleh ke dalam mobil kayak gitu. Gak tau ya, there's something special about Jogja sih. Tapi mukanya muka orang gitu, Pak. Muka nenek-nenek, Oh. nenek-nenek tua yang udah tua banget 100 years or more. Tapi ngilang nggak? Maksudnya itu emang beneran human atau inhuman gitu? Inhuman, Inhuman. it's a human, it's a inhuman. Ada lagi sebenarnya. Jadi Apa tuh? di daerah rumah orang tua gue itu emang horor banget. Gue tuh ya mungkin karena gue lahir karena ya besar di situ, jadi gue tuh nggak melihat itu sebagai horor gitu, Iya, karena iya. gue udah get used to it gitu loh. Tapi sampai gue pernah ngeliat ini disebut nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Gue lihat di Kisah Tanah Jawa itu daerah emang daerah Istana Kuntilanak. Oh. Jadi ternyata itu dulu Astagfirullah. waktu gue lupa tahun berapa. Kenapa sih lampunya merah lagi? Jadi di bawah flyover itu tuh banyak banget orang jualan kayak street food gitu. Oke. Nah terus adalah tuh nggak ngerti yang jual es buah atau apa punya handphone baru. Oke. Anaknya kan kayak kesenangan kan punya HP baru, Foto-foto. foto-foto terus di dekat halte itu di kaca bener-bener kuntilanak itu di kaca lagi gini, rambut panjang, baju putih, dan itu kalau nggak salah ada di grup gue lupa ada grup RT atau grup apa, pokoknya ada gue yang nunjukin ke gue. Terus habis itu ya gue lihat di Kisah Tanah Jawa diceritain, jadi di situ tuh macam-macam kuntilanak, ada kuntilanak hitam dengan mahkota, kuntilanak merah, sampai kuntilanak putih itu yang paling Bawah rendah ya? gitu kan, itu ada di situ. Nah yang ketangkap itu kebetulan yang putih. Tapi yang itu gue alhamdulillah sih nggak pernah lihat langsung, tapi dengar suara ketawa kuntilanak itu beberapa kali seingat gue. Tapi gue nggak pernah takut karena gue ngerasa itu rumah gue gitu. Jadi kayak dengernya tuh di jalan gitu loh, yang kayak gitu ketawa. Contohin lagi. Kayak gitu. Terus waktu kecil itu, jadi di bawah flyover itu dulu sebelum ada flyover. Sebelum ada flyover itu ada Fly Emirates gitu bang. iya, intermezzo biar nggak anyep takut banget ya bun, gitu. Jadi di kereta api itu sebelum ada flyover itu kayak kereta biasa, gue nggak tahu exactly ada palang pintu apa enggak di tahun itu. Itu kalau nggak salah gue umurnya 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun udah lupa. Terus adalah satu mobil itu ditabrak kereta. Keluarga itu saat namanya? itu ya. Oh. Meninggal semua. Ya, hilang semua. Hilang? Hilang? Meninggal semua Oh, gitu. meninggal. Langsung itu gue inget banget rame banget orang ke situ. Jadi gue sama nyokap gue waktu itu sama gue lupa siapa, anak kecil juga. Kita jalan ke sana, itu orang semua, terus ya udah dengar-dengar intinya nih mohon maaf. Cuma cerita aja ya, semoga tidak, gue doakan semoga korban yang meninggal Udah tenang, Udah tenang. Nah cuman kalau bicara dari dimensi lain itu, jadi katanya tuh memang ada beberapa part bagian tubuh yang nggak ditemuin gitu loh. Oh, terpecah belah gitu ya. Terus ada yang nggak ketemu itu, ada orang yang suka jual nasi goreng atau sate malam-malam yang suka keliling-keliling gitu. Nah ini dia pernah dibeli sama orang gitu kan. Terus pas udah makanannya jadi dia nanya di mana kepalaku kayak gitu kan, minta cariin kepala. Dan itu tuh bertahun-tahun setelah kejadian itu terjadi gitu. Sampai ya ada beberapa kejadian lain, tapi memang kejadian kecelakaan itu yang paling besar banget terjadi di situ. Dan ada satu cerita lagi nih yang serem, sampai nggak semua sih, hampir semua penjual street food itu nggak berani buka lagi sampai malam. Jadi pada suatu hari ada angkringan itu, nyokap gue nanya, ini kenapa angkringan jam 9 pada tutup semua gitu. Ternyata ada cerita, gue lupa tepatnya hari itu malam Selasa atau malam Jumat.
ada 3 angkringan. Jadi itu kan flyover gede banget ya. Ada di selatan, utara, sama di tengah gitu. Ini Jogja banget. Orang tuh kalau ngomongin This arah, things that I hear from Jogja. semua orang Selatan, tuh utara, timur, barat. Nggak ada Barat. kanan kiri Nggak gitu ada, kayak nggak ada. orang kalau baru nyampe Jogja mana utara. Iya, kayak gue gimana ngukur utara Utara sebelah selatan, mana? iya kan? Terus mereka itu tiba-tiba pada suatu hari didatengin lah sama cewek. Cewek dia minta kopi pahit banget gitu, minta kopi pahit, udah dibikinin kopi pahit, terus dia kayak cuma nunduk doang gitu kan, dibayarnya sih duit beneran. Oke. Terus dia ngomong kayak gini, Kaki. tahu kepalaku di mana enggak? Dia pokoknya nyariin kepalanya. Gue lupa kayaknya kepala deh seingat gue. Terus si ini angkringan ini yang dari selatan lari dia, dari utara lari dia, ketemulah di tengah di angkringan itu, mereka cerita sama-sama. Jadi di saat yang sama 3 angkringan itu Samperin. didatengin dia dan minta kopi pahit semua. Kayak gini bukan sih? Mi? Dan semuanya minta kopi pahit. Jangan ditakut-takutin dong. Udah gue udah penakut. Ya udah gitu sih. Tapi kalau Tapi cerita identik banget. ini mirip sama cerita yang kejadian di sini guys. Which is rel Di sini? Bintaro. Oh iya, Jangan rel. deket-deket dong. Lagi di kereta Bintaro. Jadi di dekat sini nih rel kereta sini juga dulu pernah kejadian. Ini urban legend juga pernah kejadian kecelakaan besar kereta Tahun 80-an Bintaro. ya? Ya, I don't remember tahun berapa. Dan kejadian sama persis kayak gitu. Yuk kayak banyak yang kehilangan mata, kepala, tangan, kaki kayak gitu. Dan menurut warga sekitar itu urban legendnya banyak yang kalau udah malam tiba-tiba banyak yang nyari bagian tubuhnya, nyari tangan, nyari matanya di mana, kepalanya di mana kayak gitu sih. Kalau kayak gitu-gitu yang gentayangan tuh beneran arwahnya apa sih jin? Bisa Setan? jadi arwah atau bisa jadi ya jin yang menyerupai. Oke deh, tapi kalau kayak gitu-gitu tuh yang nyari-nyari kepala misalnya, atau kan nyari matanya atau nyari tangannya gitu, emang kodratnya tuh manusia ketika dibalikan tuh harus utuh sehingga mereka mencari, atau tadi jin-jin tadi ya cuman nyari bahan doang nih buat nakut-nakutin dengan adanya korban di situ gitu. Kalau yang pernah gue tahu ya, yang pernah gue bicarain sama teman gue adalah ya itu tadi kayak kodratnya kan kita dikubur secara utuh. Jadi kalau ketika ada satu hal yang missing dari tubuh kita dan supposed to be ada di kita, itu katanya arwah kita nanti akan nyariin. Oh gitu. Kayak gitu, supposed to be-nya kayak gitu. Atau penyesalannya. Sometimes kan kalau gue dengar-dengar yang gentayangan itu tuh bisa jadi belum ikhlas ataupun Oh enggak, punya there's dendam no atau segala such thing macam. kayak gitu sih. Kalau yang kayak gitu lebih ke jin, yang gue tahu ya itu lebih jin menyerupai wujudnya. Tapi kalau yang mencari bagian badan yang hilang, memang gue pernah dengar kayak memang supposed to be kayak gitu. Jadi dia make sure semuanya ada dulu gitu sih. Oke. Nah kalau misalnya nih, kalau dari cerita lo yang tadi yang ada si nenek-nenek tadi tuh yang mau nyebrang, nah gue mau nanya, kenapa nggak lo seberangin cepet? Pokoknya gitu. Turun bantuin gitu ya. Mau nggak bantuin? Tapi dia ngeliatinnya gimana sih kak? Kayak cuma lagi yang marah nunduk gitu. terus tiba-tiba kayak Wah iya. Mendalami Praktek peran banget. diam ya, gitu Shay. terus Terus udah nafis. jalan lagi. Oke. Terus jalan lagi. Iya, maksud gue, tapi kalau nenek itu kan dia utuh kan, dia utuh gitu, nggak kehilangan apapun. Enggak apa-apa ya, itu cuma jadi bagian bentuk respect gua aja sama dia kayak oh iya mau gue Enggak, maksudnya kenapa dia masih gentayangan gitu loh, sedangkan tadi gentayangan kan iya mencari beda sesuatu. cerita. Kalau yang itu kan memang dia mencari sesuatu, kalau ini tuh ya memang udah menjadi beda alam aja sebenarnya. Ya mereka tuh sebenarnya udah punya aktivitas masing-masing sendiri gitu. Cuman ya oke. bodohnya saya bisa lihat gitu. Sini ya nggak? Kan kita lagi ngomongin nih. Nah, ditanya lagi. Lo orang yang Karena nanya kan gitu. kemarin tuh sempet tuh yang kau bilang kalau kita ngomongin gini, apalagi kita imagine the memories kayak pas itu portalnya tuh bisa kebuka dan kita bisa kemana aja kan. Nah, nih di sini ada nggak? Nah, makanya tadi gue bilang sama Mbak Ayu. Ntar. Ya tadi gue bilangin kayaknya yang terakhir tuh nyariin kaki dia. Tidak. Berarti kepala udah ketemu. Simpulkan sendiri. Oke. Nah kalau lo nih Cynthia May ada punya pengalaman yang lumayan menegangkan. Sejujurnya gue kurang ngeh ya orangnya sama yang hal-hal begitu, kecuali tempatnya udah yang kayak horor banget gitu loh.
ngerti kan? Kayak misalnya tempat nginep yang bentukannya udah lama banget kayak gitu-gitu. Yang di Bali. Nah, iya ada. Jadi kayak pengalaman horor gue yang bener-bener gue inget itu cuma 2. Satu waktu gue SMP, waktu itu mau belajar tidur sendiri. Yang kedua ya itu yang di Bali, karena berasanya tuh kayak bener-bener kelihatan gitu, dan gue make sure ke orang yang bisa lihat sama Kak Re sama Aryo gitu. Terus yang waktu SMP itu juga gue make sure lagi ke orang yang ngerti hal begituan gitu, karena gue nggak ngeh gitu sama kayak gitu, kecuali tempatnya horor. Padahal ini lokasi horor nih gitu, padahal nggak ada, cuma gue ngerasa takut aja saking parnoannya juga orangnya. Terus kalau yang di Bali itu kejadiannya sih pagi-pagi subuh gitu. Yang lu tidur sendiri dulu, yang belajarnya ada 2 tuh. SMP. Pertama kali tuh berarti ya? Iya, jadi waktu itu awalnya kayak sleep paralysis gitu sih. Jadi gue tidur gini nih, ini kasur, terus depan tuh ada lemari yang ada kacanya. Gini kan tidur, selimut gitu. Nah, Netes air. Jadi kayak nggak bisa gerak gitu kan. Terus kayak, duh gimana nih gitu, nggak bisa gerak. Intinya gue kayak usaha buka selimut itu, gitu. Pas buka, kelihatan di kaca kayak di atas gue ini ada yang melayang-layang gitu loh. Lo tau gak sih orang lagi pakai hijab hitam gitu, tapi melayang dari kepala gue, dan gue inget banget kayak mukanya putih, terus kayak ada kumisnya gitu loh. Kayak gitu, kayak kumisnya Doraemon, kita bikin lucu aja ya. Doraemon gitu. Yang 3 gitu. Terus melayang-layang, gue nggak ingat ada matanya apa enggak, cuma gue paling ingat tuh kumisnya sama putih dan hitam melayang di atas kepala gue. Terus gue kaget kan. Terus? Gue kaget, terus kayak auto tarik selimut nih, zet gitu. Itu barusan, karena gue abis nggak bisa ngomong itu juga kan. Terus kayak gue udah doa aja. Pas udah mau buka lagi tuh nggak bisa aja gitu. Nggak bisa buka begini? Iya, kayak berat lagi gitu loh. Terus kayak apaan nih, terus kayak berdoa baca. Terus nggak lama abis itu udah kabur lagi ke kamar mama. Terus besokannya nanya sama omnya temen gitu, katanya sih iya itu ada sesuatu gitu. Jadi nggak berani tidur sendiri lagi sampai sekarang. Padahal gue jujur gue kalau sekarang sih udah, cuma butuh waktu yang lama untuk tidur sendiri di rumah itu, karena itu rumah udah lama banget juga sih. Rumah lama udah berarti, rumah tua. turun. What about the Bali stories? Apa? Yang Bali itu random banget sih, Pak. Mungkin karena kita udah heboh kali ya malam-malamnya, dan itu villa emang rada-rada horor ya. Iya, horor banget sih. Bentukannya gue nggak tahu sih aslinya gimana, ya kan. Terus ya udah pagi itu gue pikir itu Evelyn. Ceritain dulu kalau tidur nih. Ya tidur. Karena rame-rame tidurnya di ruang tengah. Entah gitu juga sih, gerah kali ya di dalam. Apa habis main game lupa, terus pindah tidur keluar karena kayak lihat space kosong. Terus kayak ya udah tidur, terus subuh sih masih itu kayak jam 6, jam 5. Terus kayak kebangun kayak segini-gini kan. Anjing, siapa tuh udah bangun pagi-pagi keluar gitu kan. Terus Evelyn kali ya, nggak tahu kenapa gue pikir tuh Evelyn gitu. Terus bener-bener kelihatan kayak ngambil sendal tapi warnanya hitam, jaket kayak gitu. Nah gue nggak lihat kepalanya sih, karena gue mikirnya ya positive thinking gitu ya, orang normal gitu kan. Temen lu lah ya. Gila, siapa nih bangun pagi-pagi mau jogging kali ya, mungkin gitu gue mikir waktu itu kan. Terus kayak ya udah, cuma pas udah sadar bangun bener-bener ternyata Evelyn tidur di dalam. Terus ya udah gue make sure sama orang-orang ya itu para ahli-ahli. Cuma mungkin lu bisa ceritain lebih detail, soalnya kan tadinya tuh gue tidurnya kan di kamar yang ada kamar mandinya, tapi gue sempet keganggu gitu loh pas lagi mandi di sana gitu. Jadi gue dari arah cermin tuh kayak ada yang liatin segala macam, sehingga kan akhirnya gue ikut tidur di bawah kan bareng lu dan di kamarnya depan ya? Di kamar depan di bawah gitu, karena gue udah gak nyaman banget tuh yang di gedung utamanya itu. Astagfirullahaladzim. Ya, gedung utamanya itu. Nah sebenarnya tuh di situ emang rame banget, atau memang kita terlalu mengganggu di situ karena kita berisik, atau karena apa tuh? Jadi sebenarnya kalau yang Cynthia May alami ini adalah peringatan bahwa karena kita baru datang, beliau ini berisik sekali. Beliau ini bacot sekali. Jadi kayak itu adalah suatu peringatan dari mereka, kayak jangan berisik-berisik ya. Gitu. Tapi kalau memang dilihat dari struktur bangunannya kan, itu kita tahu bawahnya adalah kantor yang sudah lama tidak terpakai. Betul. Which is villa yang kalian tidurin itu adalah di lantai 2 kantor itu. Sedangkan di kalau itu agak horor sih. ya, sedangkan yang kamar aku dan Hyuga dan
Gua You Adam. and Adam itu adalah di bangunan yang berbeda di depan setelah pisah kolam renang gitu. Nah, kalau speaking of yang kamar mandi lo mandi itu memang pusarannya, pusat dari energi rumah itu ada di dalam kamar mandi itu. Oke. Tapi kerasa di mana sih? Tempat you mandi. Tempat Ed. Iya, tempat Ed tidur, iya. yang Ed sakit tidur sendiri. Itu memang pusatnya ada di situ. That's why kenapa gue gak memilih untuk tidur di situ. Oke. Akhirnya gue memilih untuk tidur di depan. Ternyata kamar depan juga tidak jauh lebih baik. Oke. Karena kalau kalian bisa bayangin ya, ini adalah bangunan lama, rumah lama yang atapnya tuh nggak ada Ethernet. Apa sih sebutannya? Plafon, nggak ada plafon. Jadi langsung. Tapi langsung kerangka kayu-kayu yang saling bertumpukan satu sama lain gitu. And can you imagine every night setiap kita mau tidur itu gue harus melihat sosok anak kecil perempuan yang gelantungan di kayu itu. Rambutnya panjang nggak? Panjang. Satu anak perempuan yang gelantungan di Ethernet itu ngeliat ke bawah dengan yang kayak rambutnya turun-turun gitu. Oh my lord. Tapi kita nggak berkomunikasi apa dan gue tahu dia ada di situ dan dia tahu gue bisa lihat dia. Tapi kayak udah she's just do her things aja gitu loh, nggak gimana. Cuman memang ya itu dan gue sempat rokok gue diumpetin. Oh iya, kan. itu emang mereka. Bisa ya mereka tuh, iya. Iya. Rokok gue diumpetin sampai akhirnya gue ngomong sama, sebungkus. Gue inget banget gue taruh di meja samping tempat tidur, gue inget banget gue taruh di situ. Terus tiba-tiba nggak ada, terus gue ngomong ya rokok gue diumpetin nih gitu kayak yaudah nih bakar rokok gue aja taruh tuh di ujung situ kata dia. Jadi gue bakar, gue isep gue taruh di ujung taman, di ujung taman. Nggak lama pas gue masuk ke kamar rokok gue ada di situ lagi. Ada di situ. Di meja ya. Jadi itu Di ibaratnya tempat yang ganti sama. ini lo pakai rokok ini. Iya, Mau minta kali ya? iya, jatuhnya kayak mau minta atau iseng kayak gitu. Karena abis itu pas dia ngomong-ngomong, siapa nih yang ngambil rokok gua? Gimana Lah, cara? masalahnya rokoknya sama dia cuma gua ya. Dulu Terus gua rokok mikir kita kan, sama ya. wah ini Gimana orang cara udah gua bedain? kali ya gitu. Oh. Terus akhirnya gua cross check lagi ke bawah. Itu rokok lu masih sebungkus di atas meja kan? Iya. Oh ternyata pas lu lihat tuh ada. Ada. Pas Kare lihat nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi lu udah balikin punya Kare. Iya, maksud gue gimana tahu beda yang ngumpetin itu astral atau sama manusia? Ya karena abis gue rokok itu langsung ada lagi. Setelah lu nanya-nanya ke Enggak, orang-orang. jadi awalnya dia lihat dulu ada. Oh, Tapi lihat dulu begitu ada. gue mau ambil nggak ada. Nah itu akhirnya aneh sih. gue ngomong sama Mario kayaknya gue dikerjain nih gue bilang gitu kan. Terus akhirnya kita bakar rokok taruh di ujung. Gak nyampe 5 menit kemudian gue masuk lagi ke kamar. Nah begitu setelah proses itu tuh belum ada yang masuk kamar lagi. Jadi setelah gue lihat nggak ada itu nggak ada yang masuk kamar lagi baru gue masuk ada di tempat persis yang sama gue taruh. Koreknya ada tapi. Kan yang Ya kan di biasanya rokoknya rokok sama doang. korek wah. Biasanya kan bareng sebelah. Ya itulah mungkin karena itu tempat baru kita kurang permisi Kurang segala macam permisi. kayak gitu. Nggak ikut ya? Nggak ikut karena saya belum masuk Oh, belum frekuensi, join. maaf ya. Coba di kalau yang hotel yang waktu Ea nikah kan? Yang mana sih? Ya Iya sih. ampun. Oh itu Itu loh hotel yang hotel di yang Surabaya waktu itu loh. Surabaya berarti. Lo enggak, itu Tapi kan gue kepo banget loh sama cerita yang Soekarno itu. yang tempat foto-foto itu kan. Iya. Ya kan aku nggak ke sana. Tapi kalau dari luar memang terlihat ramai. Kalau dari luar memang terlihat ramai. Kan aku stay-nya di atasnya Tunjungan Plaza. Iya. Oke, last statement. Jadi semua yang diceritain tadi pada ngumpul nggak di Mati? Coy. Aku sih cuma melihat sosok yang mencari kaki aja ya dari tadi. Berarti nyarinya coba ke Mbak Ayu ya.